Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan nikmat kesehatan dan kesempatannya lah sehingga saya bisa membuat video presentasi demi memenuhi tugas pendidikan Pancasila. Kemudian salawat serta salam tak lupa pula kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, karena dia telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Kemudian sebelum saya memulai presentasi, ada baiknya saya mengenalkan diri saya terlebih dahulu. Baiklah, perkenalkan, nama saya Indah Zalnia Dayani dengan NIM 22052044 dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Baiklah, kita masuk kepada materi pertama, yaitu urgensi Pancasila sebagai sistem falsafah. Urgensi Pancasila sebagai sistem filosofis atau filosofi Pancasila berarti refleksi filosofis tentang Pancasila sebagai dasar negara. Sastra Petja menjelaskan pengertian filsafat Pancasila sebagai berikut. Pertama, mendapatkan tanggung jawab yang mendasar dan rasional tentang sila-sila Pancasila sebagai asas politik. Kemudian yang kedua, dapat lebih dikembangkan lagi agar dapat beroperasi di bidang-bidang yang berkaitan dengan kehidupan bernegara. Kemudian, adapun yang ketiga, mampu membuka dialog dengan banyak perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian yang terakhir, yaitu yang keempat, yaitu sebagai kerangka penilaian terhadap segala kegiatan yang berkaitan. Kemudian berkaitan dengan kehidupan bernegara maupun berbangsa serta bermasyarakat, memberikan pandangan dalam pemecahan masalah-masalah negara. Kemudian, adapun materi selanjutnya yaitu tentang Pancasila bersifat genetivus objektivus. Artinya, nilai-nilai Pancasila dijadikan objek yang dicari landasan filosofisnya sesuai dengan sistem dan cabang filsafat yang berkembang di barat. Kemudian Pancasila bersifat genetivus subjektivus, artinya nilai-nilai Pancasila digunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang baik untuk mencari hal-hal yang selaras kemudian dengan nilai-nilai Pancasila maupun untuk melihat nilai-nilai apa saja yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang kedua yaitu landasan ontologi filsafat Pancasila. Landasan ontologis Pancasila merupakan suatu pemikiran filosofis tentang hakikat dan dasar pemikiran sila-sila Pancasila sebagai landasan filosofis negara Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman tentang hakikat sila-sila Pancasila sebagai bentuk pengakuan terhadap corak eksistensi negara Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu dasar epistemologi filsafat Pancasila. Landasan epistemologis Pancasila mengandung arti bahwa nilai-nilai Pancasila diambil dari pengalaman empiris bangsa Indonesia untuk kemudian disintesiskan ke dalam pandangan hidup berbangsa maupun bernegara secara menyeluruh. Kemudian yang keempat, landasan aksioma. Pancasila landasan aksioma menentukan nilai-nilai atau sifat-sifat yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Kemudian hakikat Pancasila sebagai sistem filosofi. Adapun hakikat sila tersebut terletak pada keyakinan masyarakat Indonesia bahwa Tuhan adalah asas pokok dalam kehidupan setiap orang makhluk. Kemudian yang kedua, hakikat ajaran manusia adalah bahwa ia adalah monad yang terdiri dari 3 unit, yaitu komposisi alam, pikiran, tubuh, dan alam. Orang individu, masyarakat, posisi alam, orang individu, pengandaian diri dan ciptaan Tuhan. Kemudian yang ketiga, sifat sila persatuan dikaitkan dengan semangat kebangsaan, kesadaran kebangsaan yang dinyatakan dalam bentuk cinta tanah air dibagi menjadi 3 jenis, yaitu cinta sejati tanah air formal, dan tanah air spiritual. Tanah air benar-benar tanah tempat orang dilahirkan dan dibesarkan, suka dan duka dialami
setiap hari. Tanah air secara resmi adalah negara bangsa, negara konstitusi nasional, mentalitas non-teritorial, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, tetapi imajinasi yang dibentuk dan dipupuk oleh ideologi atau ideologi langsungan hidup. Kemudian yang keempat, esensi sila kerakyatan terletak pada prinsip 5 pertimbangan. Hakikat sila terwujud dalam 3 aspek, yaitu keadilan distributif dan kumulatif secara hukum. Keadilan distributif adalah keadilan yang memisahkan negara dari warga negara. Keadilan hukum adalah kewajiban warga negara terhadap negara. Juga dikenal sebagai keadilan submisif. Keadilan kumulatif adalah keadilan antar sesama bangsa. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata saya tutup dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.